DMPD juga. Hari ini dan besok kita akan latihan ya bimbingan teknis untuk intermediate AI, penyusunan bahan ajar, dan mungkin tadi kalau misalkan dengar sedikit cuplikan, tadi operatornya sempat nge-play ada lagu tentang PPS DMPD itu dibuatnya dengan AI. Nanti Bapak Ibu juga akan belajar itu. Nah mungkin sekian kata sambutan dari saya sebagai perwakilan. Semangat Bapak Ibu belajarnya selama 2 hari ini. Semangat. Akan langsung saja tempat dan waktu saya serahkan ke Bapak Andi Fabriko Bintoro. Silakan Pak Toro. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Nah, kita memang mau mulai. Nah, tapi sebelumnya mungkin ada pengantar sedikit gitu ya. Saya dulu juga dosen Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi cuma 3 tahun tapi Bapak Ibu. Di Surabaya, S1 saya ngajar di Petra, S2-nya saya ngajar di Ubaya gitu ya. S1, S2, S3 saya nggak ada yang linear Bapak dan Ibu ya. Nah, seperti Bapak Ibu di sini gitu ya. Makanya saya nggak lanjut dosen. Nggak bercanda. Saya 3 tahun kemudian ayah saya meninggal, jadi saya harus melanjutkan beberapa usaha beliau. Sambil saya juga membuat perusahaan IT dan juga branding dan beberapa usaha lainnya. Tapi rektor-rektor saya selalu bilang begini gitu ya, sekali dosen selamanya tetap dosen gitu ya. Ya itu saya tahu lah, itu cuma alasan, maksudnya adalah ya tetap bantu kita gitu ya. Ya, tapi 2,5 tahun yang lalu kemudian saya dan partner kita mendirikan Peksi Academy ini karena kita waktu itu Bapak dan Ibu dititipin mahasiswa dari 5 university, mahasiswa yang dititipin ke kita ratusan Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena di kita waktu itu kita sempat ada IP-nya juga, kita membuat bot untuk membuat bot Bapak dan Ibu. Ya sempat 2 tahun berturut-turut waktu itu mewakili Indonesia di ajang internasional. Jadi kita itu bisa mengajarkan bahasa pemrograman yang baru dalam waktu cuma 5 hari saja. Nah, kali ini perkembangannya adalah yang nanti Bapak dan Ibu juga akan pelajari di hari kedua. Bapak dan Ibu hari ini bisa membuat program, bahkan membuat AI. Jadi bukan lagi cuma menggunakan, tetapi membuat, bahkan dengan 0 minutes experience in AI, in coding Bapak dan Ibu. Karena hari ini kita sudah berkembang, ada yang namanya no code dan low code. Jadi tanpa coding pun Bapak dan Ibu bisa membuat AI sendiri. Dan ini kita sudah praktekkan juga di berbagai divisi, di HR, di accounting, dan lain-lain. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu cuma tinggal drag and drop saja. Nah, tapi gambaran besarnya adalah biar kita step by step. Nah, kita mau mulai dari dasarnya dulu. Kan kita ini sebagai pengajar biasanya disuruh untuk membuat buku ajar gitu ya, yang ada hukumnya begitu ya. Dan yang terutama pasti adalah jurnal gitu ya, sebagai outputnya dari segala sesuatu ini gitu. Nah, ini saya mungkin kita tidak bisa semua, tapi saya mau memberikan gambaran apa yang bisa dilakukan oleh AI. Nah, next. Ini adalah tugasnya nanti Bapak dan Ibu di pertemuan sore. Coba next setelah ini. Ada yang baru. Ambil dari Google. Satu mata kuliah itu pasti ada disuruh buat essay Bapak dan Ibu. Nah, essay-nya itu harus sudah dimasukkan ke term-term. Nah, jadi di sana bukan cuma jurnalnya saja, bukan cuma tugas akhirnya saja Bapak dan Ibu yang dimasukkan term-term. Tugas biasa pun dimasukkan di term-term. Nah, ini ada gambarnya Bapak dan Ibu. Nah, ada pertemuan itu. Nah, bukan yang jurnal. Ini biar Bapak dan Ibu percaya saja begitu ya. Nah, satu essay, satu jurnal, saya cuma buat dalam waktu 2 jam saja. Kenapa? Ya karena saya juga kerja Bapak dan Ibu. Kalau nggak kerja ya saya bisa full time. Saya memang cuma ngambil ini. Yang nomor 1 memang karena beasiswa. Saya nggak bayar apapun gitu ya, nggak bayar sepeser pun. Dan yang kedua memang saya mau coba. Kalau kita pakai AI, tembus tidak? Ya, saya sekarang juga lagi ngambil lagi gitu ya. Tapi karena di Indonesia, di salah satu LGT gitu ya, disponsori gitu ya, saya tidak berani ngomong dulu ini.
tunggu sampai saya lulus dulu gitu ya. Saya ngambil lagi MPD, kemudian MCOM dan juga MBA tahun ini Bapak dan Ibu. Nah, dari mana saya bisa? Ya ini Bapak dan Ibu, saya menggunakan AI ini semua. Nah ini contohnya Bapak dan Ibu gitu ya. Sebelumnya saja. Ini terdetil ya Bapak dan Ibu, ini masih Januari kemarin gitu ya. Kalau bisa dilihat. Nah next saja, ini saya nggak ngomong dari Uniman gitu ya. Ini hasilnya Bapak dan Ibu. Dalam waktu 2 jam, ya hasilnya 12% plagiarismenya. Ya. Dari mana Bapak dan Ibu? Kalau yang bulan Januari kemarin saya pakai DeepSeek, sekarang nggak pakai DeepSeek lagi, gitu ya. Next, coba. Ini ada ininya, Bapak dan Ibu. Ya, saya masukin materi-materinya, saya masukin jurnalnya, gitu kan. Kemudian ini prompt-nya saya masih ada, begitu kan ya. Langsung dibuatin. Tapi masuk di ternotin pertama kali Bapak dan Ibu, similarity index-nya, plagiarism index-nya 90% lebih Bapak. Ya. Dengan cara tatitut yang akan kita pelajari nanti di sesi ketiga, ya kan? Nah, bisa jadi seperti di slide sebelumnya. 12% saja Bapak dan Ibu. Ya kan? Nah, itu nanti di pertemuan ketiga. Tapi yang akan kita pelajari adalah membuat buku ajarnya dulu. Karena kalau misalnya jurnal seperti ini, wah nanti memang ada banyak sekali tweet-tweetnya Bapak dan Ibu. Bukan cuma masalah paraphrase saja, tetapi nanti akan ada beberapa tweet yang lain. Karena kan kita juga harus jurnal-jurnalnya cari dari sini sana dan sebagainya. Kalau pakai ChatGPT nanti ya batasnya setahun 2 tahun yang lalu, yang tahun-tahun kemarin tidak ada gitu kan. Belum lagi jurnal-jurnal yang berbayar gitu kan. Nah, tapi saya kira Bapak dan Ibu sudah tahu semua lah ya, pakai Skyhub dan lain-lain gitu ya. Untuk riset ya aman-aman lah, yang penting kan tidak kita sebar ke kiri kanan kan ya. Nah, oke. Nah, kembali ke materi pertama. Step pertamanya adalah bagaimana dalam semuanya ini, mau kita membuat buku ajar, mau kita nanti buat jurnal, step nomor 1 adalah kita harus bisa mendapatkan resources-nya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya mau tanya dulu nih. Di sini ada yang sudah bisa Google Hack atau Google Doc? Google Hack? Oh, belum. Nah, karena kalau sudah bisa, kita langsung melaju ke yang lebih advance, Bapak dan Ibu. Gitu ya. Oke, ada di sini yang tahu Z Library? Oke. Pertanyaan berikutnya. Di sini Bapak dan Ibu kalau membuat buku ajar atau membuat materi, kira-kira ada berapa textbook yang Bapak Ibu gunakan? Textbook ya, bukan jurnal. Reference book, textbook. Ada yang sampai 20? 10 lebih ada? Oh, enggak ada. Nah, tapi masalahnya tugasnya hari ini adalah yang pertemuan pertama adalah bagaimana kita bisa membuat nanti silabus kurikulum. Nanti pertemuan ketiganya kita membuat buku ajar dengan minimal menggunakan 25 references Bapak dan Ibu, textbook. Kira-kira memungkinkan tidak? Memungkinkan tidak? Mungkin. Gimana caranya? Nah, ini dia yang akan kita pelajari begitu ya. Bagaimana kita bisa collect data, collect textbook ya, bukan jurnal ya, dari Google, kemudian dari berbagai situs. Ya. Nah, ini yang akan kita langsung, ini tugasnya ya, harus selesai di pertemuan pertama, karena ini akan nyambung terus Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu ininya nanti tidak bisa sampai minimum 25, sebenarnya maunya sih 50, tapi takutnya yang lalu internetnya parah begitu ya. Tapi saya sudah coba Bapak dan Ibu. Tadi pagi saya download sudah 10 giga aman Bapak Ibu. Saya upload 10 giga aman gitu ya. Jadi nggak ada lagi alasan internet hari ini. Oke. Nomor 1, next ya. Nah, kita mau belajar yang namanya Google Hack atau Google Doc. Nanti yang sudah bisa, nanti ada advance-nya Bapak dan Ibu ya. Kita mau mengumpulkan resources dari Google Hack atau Google Doc ini. Nah, Google Hack atau Google Doc ini adalah pertemuan yang kita wajibkan kalau Bapak dan Ibu juga mau belajar cyber security. Jadi ini juga yang akan kita ajarkan kalau kita ngajar di MIL Bapak dan Ibu, Military, Intelligence, dan Law Enforcement. Ngajarnya seperti apa? Dengan hanya mengandalkan Google, di sini semuanya tahu Google ya, pakai Google ya. Kita bisa mencuri database dari situs-situs. Ya, backup file dan sebagainya. Caranya gimana? Gampang. Ya, next. Mungkin selama ini Bapak dan Ibu hanya menggunakan Google, itu hanya mencari dengan kata-kata saja. Betul kan? Nah, ini nanti ada Google Doc database-nya. Google bisa kita gunakan untuk minimal 20 hal lainnya. Ada advanced filternya. Nah, kita coba ya, next. Nah,
ada namanya Google Operator. Contohnya apa? Next. Kita mau langsung praktek nih Bapak dan Ibu. Contoh, ini contoh ya. Nanti semuanya pakai mata kuliah yang diajar masing-masing. Ya, jadi tidak contek kiri kanan Bapak dan Ibu, gitu ya. Contohnya seperti ini Bapak dan Ibu. Kalau kita ketikkan di Google file tab titik 2 PDF, lalu pakai kata-kata confidential, yang terjadi apa Bapak dan Ibu? Nah, harus praktek ini. Ya, file tab titik 2 PDF disambung semua. Kemudian pakai kata confidential. Nanti yang keluar ini dokumen-dokumen confidential semua yang PDF Bapak Ibu. Nah, coba ya, boleh Kak Steven bantu coba juga langsung di Google, dibesarkan Google-nya. Spasi, titik 2, confidential. Enter. Dapat ya Bu, Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu dapat dokumennya negara kita yang confidential Bapak Ibu. Ini tadi ada pernyataan. Sekarang kalau saya di sini apa? Sekarang file tab aja. Dan saya jadinya confidential. Nah, ini kurang spasi. Ini kurang spasi. Terus spasi. Tolong boleh dibesarkan. Kontrol plus. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Sekarang kalau dilihat hanya mungkin dan hanya ada yang bisa Sudah di boot semua Bapak Ibu? Sudah Pak? Wah, keluarnya semuanya dokumen PDF ya Pak ya? Betul ya? Nah, terus yang ada kata-kata konfidensialnya ya? Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah bisa, nah sekarang berarti kira-kira nih ya, kalau kita ganti file tab-nya dengan PPT, bisa nggak? Bisa ya? Berarti kalau kita mau aplikasikan ini untuk kita mencari references, misalnya kita mau curi PPT-nya profesor-profesor dari Harvard dan lain-lain, bisa? Bisa begitu ya? Nah, tapi ada tips dan trik yang kedua Bapak dan Ibu. Nah, sekarang saya tidak mau Pak, kalau misalnya ngambilnya dari aneh-aneh Pak, dari ORID, dari .com, saya cuma mau ngambilnya dari ac.id atau kalau di luar negeri, profesor-profesor, saya mau ngambilnya cuma dari website yang berakhiran dengan .edu. Bisa? Bisa? Pakai seperti apa? Kira-kira caranya? ppt.edu. Nah, file tab titik 2 ppt, kemudian ada lagi satu yang namanya site atau URL. Site titik 2 titik edu, gitu ya, disambung semua. Nah, coba kita cek, gitu ya. File type ppt, file langsung saja file tab ppt ya, langsung kasih site titik 2. Nah, kanan lagi. Spasi. Saya tidak ada. Oke. Keluar ya Bapak Ibu, boleh tolong dibesarkan? Ya, semua yang dari berakhiran titik edu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini disesuaikan dengan mata kuliah yang Bapak dan Ibu ajar. Coba kita curi PPT dari profesor-profesor dan pengajar dari seluruh dunia Bapak dan Ibu. Nah, hal yang sama Bapak dan Ibu juga bisa pakai gitu ya, untuk misalnya PDF ya, kemudian dari site-nya .ac.id atau .edu gitu kan.
bisa cari chapter-chapter dari buku atau apapun itu sesuai dengan mata kuliah Bapak dan Ibu. Coba diganti aja PPT-nya jadi PDF aja langsung. Iya. Nah, kalau PDF Bapak dan Ibu nanti akan bisa lihat di sini kan yang ada pages-nya. 20 pages, gitu kan. Scroll, tolong di-scroll. Bisa dong. PPT-nya juga bisa di-download, langsung diedit-edit Bapak Ibu. Jadi PPT-nya Bapak Ibu cari 10-20 ya. Comot dari kiri, comot dari kanan langsung jadi ya. Nggak usah pakai AI pun langsung jadi ya Bapak Ibu ya. Kalau PDF ada yang kesulitan Bapak Ibu? Kalau kesulitan angkat tangan nanti kita langsung datang. Gimana? Oke. Jadi kalau mau, jadi benar-benar yang railway engineering. Jadi gini, kalau benar-benar mau railway engineering, kita bisa pakai tanda petik. Ya. Nah, jadi kalau seperti ini tidak ada. Bisa ada. Bayar dulu Ya. Coba kalian pikir. Karena kalau railway engineering itu railway dan engineering. Jadi ada kata-kata railway dan engineering. Tapi kalau kita pakai tanda petik, artinya harus ininya bersamaan. Ya, dua-duanya langsung bersamaan. Kalau pakai tanda petik. Coba. Ya, PPT aja kalau ada berarti. kalau enggak ibunya bisa menghilangkan keduanya. Dia maunya yang spesifik. Maunya yang spesifik. Jadi harus ekonomik. Atau nanti biasanya dari chapter-chapternya, Ibu dari chapter-chapternya coba dimasukkan di sana. Chapter-chapternya bukunya Ibu, jadi misalnya transport, misalnya. Itu satu chapter atau memang satu mata kuliah? Satu mata kuliah, berarti kan ada petik. Betul, chapter-chapternya nanti bisa dicari. Nah, kalau tanda petik itu artinya kata pertama dan kata kedua harus sama, disambung. Tapi kalau misalnya ekonomi transport, jadi dia akan nanti mencari yang ada kata ekonomi dan transport. Tersebar pun dia akan cari, gitu kan? Jadi gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau mau cari eksak, nanti pakainya tanda petik Bapak Ibu. Bisa pakai tanda petik eksak. Coba. Kasih tanda petik. Ya. Langsung tulis tahunnya saja Bu, bisa. Langsung tulis tahunnya. Tidak ada filter by date, tapi langsung tulis tahunnya saja. Misalnya nanti kasih tanda petik apa, kemudian 2024, 2025. Jangan di dalamnya petik, di luarnya petik. Nah, spasi, nah 2000, udah 2001 saja, 2024. Ya, satu-satu nanti. Satu-satu. Nanti yang setelah ini bisa diputar. Yang setelah ini ya.
Iya. Maunya cuma lihat Jadi dulu terus kalau yang seperti itu memang tidak ada. Tapi biasanya kalau yang itu berarti kan bahasa Inggris. Jadi coba ini misalnya supply chain management. Ada. Kalau tanda petik dia harus cari yang supply chain management, supply chain management digabung semua. Betul. Siap. Ya. Kalau Profesor Indonesia belum ada yang buat, ini Bapak buat diambil sama Bapak, masuk di sini. Kalau Edu rasanya, karena Edu itu biasanya mau kan izin perwakilan institusi luar negeri. Tidak mobilisasi kalau teknologi itu mobilisasi Ada? Ada ya? Oh, Edu ada ya? Oh iya, dia langsung otomatis menjelaskan kalau bisa bahasa dari bahasa Indonesia Bapak ke bahasa Inggris. Oh, enggak. Bapak sudah multimodal transportation. Saya pikir tadi apa? Multimoda transportasi Pak bisa ada di Texas. Hebat ini. Nah itu cari yang bisa halamannya banyak-banyak itu Pak. Kalau yang seperti ini kan kemungkinan adalah reference book, textbook ya Pak ya. Nah itu nanti yang di-download Pak. Ya, yang pages-nya banyak Pak. Yang di-download. Ya. Ya, aman ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi nanti untuk mendapatkan referensinya sudah gampang gitu ya. Satu sudah gitu ya, pakai ini. Nah. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Aman ya? Google Doc aman ya? Nah, nanti Bapak dan Ibu kembali ke PPT. Oke, jadi Bapak dan Ibu, yang kita pelajari baru dua, baru file type dan site atau URL, gitu ya. Nanti sebenarnya ada banyak seperti ini Bapak dan Ibu, ada in title dan lain-lain seperti itu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu cuma mau nyari yang nanti judulnya ada kata-kata ini, itu nanti pakai in title, gitu. Kalau tidak pakai in title berarti ada nanti di body-nya, di mana-mana dia mencari yang pokoknya ada kata-katanya Bapak Ibu tadi. Nah, kemudian nanti operatornya. Tadi Bapak dan Ibu sudah beberapa pakai yang pakai tanda petik ya. Tanda petik itu exact. Nah, nanti ada yang oke, saya mau ada kata-kata ini dan ini, tapi tidak mau ada kata-kata ini. Nah, ada negasinya. Itu nanti juga bisa Bapak dan Ibu. Ya, cuma kita nggak akan pelajari semua di sini karena waktunya ini agak berat. Hari ini ada 5 sesi Bapak dan Ibu, gitu ya. Dan Bapak Ibu juga harus mengumpulkan 25 referensi. Karena untuk sesi-sesi berikutnya, kalau tidak 25 referensi, nanti hasilnya kurang baik Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu tidak puas, gitu ya. Nah, kemudian untuk tugasnya, tolong jangan PPT ya. PPT tadi itu untuk referensi Bapak Ibu saja. Tolong nanti download yang berbau PDF. Karena untuk sesi kedua kita akan mengupload
File yang diizinkan adalah PDF dan doc saja Bapak dan Ibu. File lain tidak diizinkan. Nah, cari referensi yang jangan jurnal, yang mungkin halamannya lebih dari 100 Bapak dan Ibu, PDF-nya. Download saja yang banyak. Nah, tapi ada satu lagi Bapak dan Ibu yang mungkin Bapak dan Ibu perlu ketahui, yang lebih mudah daripada Google Doc atau Google Hack. Namanya Z Library Bapak dan Ibu. Ya. Kalau Open Access Bapak dan Ibu sudah tahu semua? Open Access, OA. Sudah ya? Biasanya jurnal gitu ya. Nah, ini nanti ada beberapa referensi lainnya. Next saja. Kita cepat. Oke. Mungkin ini satu lagi Bapak dan Ibu. Nah, ini penting karena ini adalah salah satu cara penggunaan dari Google Hack atau Google Doc sebelum kita masuk ke OA dan Z Library. Jadi biasanya nih ya, kalau saya meminta mahasiswa baca, sekarang kalau mahasiswa disuruh baca textbook itu pening gitu ya, karena sudah tebal dulu, ya kan, tulisannya kecil-kecil, tulisannya pun gitu ya, monoton. Paling nggak monotonnya ya kalau ada studi kasus, tapi studi kasus mahasiswa suruh pikir lagi jawabannya apa, gitu kan? Nah, biasanya kita menggunakan buku-buku populer. Ya, kita ngambil dari New York Times bestseller dan sebagainya. Tapi kalau mahasiswa pun disuruh baca, kita pun kalau disuruh baca 200 halaman, 100 halaman lebih, kita juga agak pening gitu ya. Nah, sebelum kita belajar tentang AI summary, sebenarnya ada caranya juga bagaimana kita bisa mensummarikan, tapi yang mensummarikan itu adalah profesional, orang. Karena kalau AI summary, kadangkala summary-nya itu agak ngaco juga, poin-poin pentingnya malah hilang. Nah, ada yang namanya professional summarization. Nah, ada namanya Bookies, Bookie dan lain-lain. Itu nama aplikasi Bapak dan Ibu. Aplikasi yang mensummarize buku-buku populer. Jadi contohnya kalau di manajemen ada Purple Co gitu ya, atau Outlier by Malcolm Gladwell misalnya. Buku-buku populer, buku-buku New York Times bestseller. Nah, itu kita bisa mencari summary-nya di sini. Salah satunya di Bookie app ini. Nah, masalahnya satu nih. Ini cuma contoh bagaimana kita bisa menggunakan Google Hack. Kalau Bapak menggunakan Bookie, Bapak harus download aplikasi Bookie di handphone Bapak dan Ibu. Capek, males gitu ya. Terus PDF-nya juga nanti mau di-download apa susah. Sekarang bagaimana caranya? Tapi ini semi nge-hack ya Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu belajar menjadi ethical hacker ya, belajar menjadi MIL, Military Intelligence and Law Enforcement dikit-dikit gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa mendapatkan PDF-nya ini, hasil summary-nya profesional ini dengan cara gratis tanpa kita install aplikasi. Nah, ini dia. Next, gitu ya. Misalnya nih ya, kita apa ini? Kita mau cari anxious generation misalnya ya, karena anak-anak zaman sekarang stres semua gitu ya. Lu ya kan anxious semua gitu kan. Ini salah satu New York Times bestseller. Kita mau dapatkan summary-nya buku ini misalnya nih ya. Next. Ini nanti buku-bukunya banyak. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Kita pakai file type .2 PDF. Kemudian kita pakai start site. Kalau tadi site-nya kan Bapak dan Ibu pakai .edu ya. Berarti semua yang berakhiran edu. Nah, kita juga bisa pakai ini site .2 misalnya bookie.app, bookie.app. Ini yang nama situsnya tadi Bapak dan Ibu untuk professional summarization. Nah, terus nama bukunya apa? Yang Bapak dan Ibu mau cari. Ya terserah. Kalau saya nyarinya anxious generation, Bapak dan Ibu boleh cari buku-buku kesukaannya Bapak dan Ibu apa? Baik novel gitu ya, baik buku populer, bisnis dan lain-lain. Ya. Sorry? Nggak usah petik, nggak apa-apa. Kalau petik itu berarti harus gabung Pak, anxious generation. Kalau misalnya tanpa petik, berarti misalnya di sini anxious, misalnya di sini generation itu keluar Pak. Jadi anxious dan generation, ya harus digabung. Tapi kalau pakai petik, itu artinya harus exact Pak. Harus exact, harus anxious generation ini setelah anxious harus kata-kata generation. Jadi kalau secara bukunya harus tahu, misalkan kita udah tahu judulnya langsung tulis dengan petik. dengan petik boleh ya. Kalau tadi kan anxious generation ini judulnya memang judulnya anxious generation. Iya betul. Kalau belum pasti Ya
tahu juga judulnya apa, tapi Bapak mau ngambil PDF-nya, tulis saja file type PDF, set bookie.m, nanti semua yang PDF keluar semua. Judulnya aneh-aneh keluar semua, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa apa keluar semua. Nah, ini adalah salah satu cara ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu misalnya sudah tahu situsnya apa, langsung saja diajar. Nama site-nya apa, file type-nya apa, Bapak mau cari apa di sana bisa. Nah, ini nanti yang bahaya adalah kalau Bapak dan Ibu iseng gitu ya, Bapak dan Ibu cari file type PDF, kemudian di situsnya perbankan, salah satu bank, nah, bisa? Ya kalau banknya tidak hati-hati, dokumen-dokumennya bisa ketahuan tuh Bapak dan Ibu yang aneh-aneh gitu ya. Saya pernah download ledgernya mereka Bapak dan Ibu, Excel. Ya. Di sini ada yang ngajar misalnya database. Ada yang ngajar database? Ada ya? IT, database, gitu ya? Ada. File type-nya biasanya apa? .sql ya? Nah, Bapak dan Ibu nanti bisa cek file type .2 SQL. Setnya terserah apa, nggak usah set pun, nanti akan keluar semua yang SQL itu dari berbagai set itu. Bisa dibuat ngehack Bapak Ibu? Bisa ya? Ya, tapi kali ini kita harus yang agak etis ya Bapak dan Ibu ya. Saya nggak ngajarin aneh-aneh loh ya, jangan dilaporin saya. Oke, nah ini intermezzo saja. Kalau Bapak dan Ibu mau baca buku-buku populer, tapi capek mau bacanya semua gitu ya. Saya mau baca summary-nya saja, nanti bisa pakai ini, bookie.m, salah satunya Bapak dan Ibu. Ini juga adalah situs yang diwajibkan oleh IO. IO itu adalah Entrepreneur Organization. Jadi itu adalah perkumpulan dari pebisnis-pebisnis yang omsetnya sudah $1 juta ke atas. Biaya tahunannya masuk di sini 100 juta rupiah kalau yang di Indonesia. Biaya tahunannya, gitu ya. Nah, sebagai seorang eksekutif, sebagai seorang owner harus baca buku-buku. Tapi mereka kan sibuk ya. Nah, ketika mereka sudah bayar member, salah satunya mereka akan dikasih membership ke situs-situs seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi setiap minggu mereka harus membaca buku. Setidaknya membaca summary-nya Bapak dan Ibu. Nah, kita juga bisa membaca summary-nya dari buku-buku populer. Oke, ini intermezzo, gitu ya, bagaimana kita menggunakan Google Doc, Google Hack untuk segala macam hal. Mau yang baik, mau yang buruk, tapi ya yang buruk janganlah ya. Kita maunya sebagai pengajar mendapatkan referensi-referensi yang bagus-bagus. Oke, next. Kita cepat saja. Nah, ini contoh-contohnya Bapak dan Ibu, karena kalau nanti Bapak dan Ibu pakai ChatGPT nanti akan memberikan summary. Tapi kalau Bapak dan Ibu nanti tanya lagi ke dia, ini kamu beneran punya source-nya atau kamu ngambil dari summary? Kamu mensummary-kan dari summary-nya orang lain. Dia mensummary-kan dari summary-nya orang lain. Bisa paham maksud saya? Karena dia tidak punya source buku aslinya, Bapak dan Ibu. Kecuali nanti Bapak dan Ibu upload bukunya, ya kan, kemudian minta dia summary. Nah, cara dapat bukunya dari mana? Dari mana? Beli buku, mahal Pak. Suruh perpustakaan beli ya, mahal gitu ya. Nah, cara dapat bukunya Bapak dan Ibu dari sini gitu ya. Next. Oke. Ya, next saja. Oke. Ini kita nggak ngomong DMCA dulu ya, tapi kalau kita ngomong DMCA, Digital Millennium Copyright Act, jadi buku-buku ini boleh Bapak dan Ibu pakai pribadi ya, tapi jangan diberikan kepada mahasiswa Bapak dan Ibu. Nanti kita bisa kena DMCA ini, Digital Millennium Copyright Act. Tapi sebagai seorang researcher ya curi-curi sedikit boleh lah ya, karena Bapak dan Ibu sudah pasti pakai Sci-Hub juga ya. Sci-Hub itu legal atau tidak legal? Legal ya. Nah, kalau yang sudah ngomong legal berarti sama gitu ya. Legal untuk diri kita loh ya. Jangan dikasihkan ke mahasiswa. Ngajarin mahasiswa dikit-dikit boleh, tapi jangan sampai kita yang tangan kita yang memberikan ke mereka ya. Karena darahnya nanti di kita ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, ada namanya open access Bapak dan Ibu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu taunya open access ini hanya jurnal, tetapi sebenarnya banyak sekali buku juga yang ada open access-nya. Kita tidak akan membahas ini karena ini mudah, Bapak dan Ibu juga mungkin sudah kenal, tapi kita nanti akan nge-list situs-situsnya. Next. Ini nanti diberikan ya Bapak dan Ibu.
PPT-nya akan kita berikan. Jadi Bapak dan Ibu tenang saja. Ini adalah cara untuk kita akses open access books. Walaupun buku-bukunya mungkin yang ada di sini sudah tua-tua Bapak dan Ibu, sudah usianya 40-50 tahun lebih, yang patennya sudah habis, begitu ya. Tapi kan publisher sekarang banyak yang kurang ajar gitu ya. Patennya habis, dia produksi lagi dengan ya judul yang sedikit berbeda, sampul yang sedikit berbeda, sehingga jadi lagi ya sama kayak jurnal kita juga ya, di tweak sedikit, ya publish lagi gitu ya. Next. Ada open access database, ini nanti Bapak dan Ibu mungkin sudah pakai Google Scholar dan sebagainya. Nanti kita juga pakai Google Scholar di pertemuan kita yang ke-7 gitu ya, tapi nanti dengan lebih advance. Next. Open access jurnal, ini Bapak dan Ibu pasti sudah pakai DOAJ gitu ya, pasti. Next. Oke, nah sekarang kita mau mengajarkan sedikit tentang file sharing Bapak dan Ibu. Contoh, tadi kan ada banyak buku-buku tuh dari New York Times bestseller. Kemudian reference booknya kita dari profesor-profesor terbitan Pearson, McGraw-Hill dan lain-lain. Ya kan, kalau suruh beli juga mahal gitu ya. Terus juga untuk waktu yang singkat ini saya nggak mungkin Bapak dan Ibu minta Bapak dan Ibu untuk gesek kartu kredit masing-masing beli dari Pearson, McGraw-Hill dan lain-lain gitu kan. Dan terus gimana caranya saya bisa mengumpulkan 25 reference book, textbook dengan cepat. Nah, next. Ada yang namanya Z Library Bapak dan Ibu. Nah, ada yang sudah pernah pakai Bapak dan Ibu? Belum? Nah, kalau belum kita mau buat akunnya Bapak dan Ibu. z-library.sk Bapak dan Ibu. Ini ya. Jangan yang .id Bapak dan Ibu, itu bajakan. Ya. Di sini Bapak dan Ibu bisa mendapatkan 5 juta buku. Satu hari maksimum downloadnya 10. Kecuali nanti Bapak dan Ibu pakai Telegram. Kalau pakai Telegram bisa 20. Nah, ini adalah cara praktis, cara cepat untuk kita bisa mendapatkan reference book. z-library.sk Bapak dan Ibu. Bisa mulai dibuat akunnya dulu. Ya, yang .sk. Ya, betul Pak. Yang .sk. Nah, buat akun, kemudian bisa cari buku referensi untuk mata kuliahnya Bapak dan Ibu. Berapa buku Pak di dalam 5 juta? Sci-Hub, tapi versi untuk buku. Kalau Sci-Hub kan untuk jurnal, ini untuk buku. Paling besar di dunia ini Pak. Oh, ini tuh antara ke ada satu yang bacakan ini Pak. ada masuk di spam. Nah, ya kan? Iya, iya. Ada masuk di spam. Itu lihat ya. Z-library. Ya benar. Kalau yang bacakan yang apa? z-library.id. Oh, belakangnya ID. Yang belakangnya bukan S. Nah, ini sudah bisa mulai cari. Pindah ke bahasa Indonesia. Buku ini juga Bahasa Indonesia ada tapi terbatas Pak. ya, makanya bukunya bahasa Indonesia. Ganti bahasa Indonesia, core-nya bahasa Indonesia. Oh iya, betul. Tapi terbatas bahasa Indonesia Pak. Itu hanya stok bahasa yang di
buku yang Indonesia aja. Ya. Tapi tetap bisa nyari bahasa Inggris kok. Kita bisa melalui walaupun di sini bahasa Indonesia. Ya, ya sepertinya apa Bapak? Banyak ya Pak. Nah, coba cari untuk mata kuliahnya Bapak. Bisa. Tapi satu hari maksimum 10 Bu. Kecuali nanti Ibu pakai Telegram. Nah, nggak usah berbayar Bu. Kalau bisa. Kalau berbayar satu hari maksimal 999. Ya, sehari 10 free. Jadi rajin-rajin buka ini. Di Shopee aku banyak jual digital kayak gitu ngambilnya software dari sini juga ya. Di Shopee itu loh. Saya sering beli buku-buku digital Shopee yang cuma harga 15.000 Bisa jadi, Pak. dikirim PDF gitu. Iya. 15.000 di Shopee gitu. PDF gitu. Sama kayak lagi bacakan itu kan kadang kirim gitu. Tapi harus kirimnya gimana? Jadi tinggal kirim uang, suratnya kirim PDF gitu aja. Enggak, tapi kan tetap harus ada resi pengiriman. Besok-besok. Ada. Jadi kita transfer, nanti habis itu kita lapor ke itu, terus dia kirim lewat email atau lewat bahasanya atau Tapi nanti tetap ada barang datang sama. enggak PDF, kita cuma PDF. Udah dulu. Iya. Spotify Premium bareng. Jualan buku PDF, baca. Kalau asal dulu bisa Dijual 15.000-an gitu kan. Padahal kan statistiknya kan sampai 400 juga. Iya, betul serius. Nah, yang physical kan ada. Kadang akses online aja harus sekarang Bapak udah nggak usah. Ya, sekarang hebat 15.000 ya. Oh itu review Pak, reviewnya orang-orang. Bintang itu review saja. Banyak Pak. Banyak. Nah, kalau banyak. Oke, Pak. 25 bisa ya? Oke. Ada Pak, kalau mau mencari berdasarkan tahun, ada di bawah situ Pak, Advanced Search, parameter pencarian, Bapak Indonesia. Nah, parameter pencarian tahun dari berapa sampai berapa. Nah, ini yang tadi saya ngomong, kalau di Google nggak bisa, kalau di sini bisa. Carinya. Advanced Search pencarian di bawahnya search. Ya, jadi ya ini lebih tepatnya KN, Open Knowledge Repository. Jadi dia itu ada semua bukunya dari non berbagai. Ini komunitas yang masuk di Komunitas 14 masuk. ya. Boleh tuh Enggak, belum disebut. Itu kan kadang seperti itu. Mereka ngambil Semua aman ya udah. Siap semua ya Pak biasanya. Fasilitas mulis. Nanti kalau Bapak ada Telegram juga sama Telegram. Kalau mau nambah di Telegram cari Zertip. Zertip. Bob, Zertip Bob. Nah, nanti Bapak dan Ibu dapat 10 kuota tambahan kalau pakai Telegram. Makanya cari dari sini 10 maksimum, kemudian cari dari Google Pak, 15-nya, gitu kan? Atau pakai akun dua. Akun 2 bisa. Pakai akun Google lagi. Saya Bisa ya Pak. Mas, Pak, Telegramnya pakai HP. Nah, ketik Zlib Pak, betul pakai handphone. Zlib Pak, Zlib, Z-L-I-B. Zlib, ya. LIB. Pak, kamu Pak, Bob.
Ya nih Pak. Nah, Bapak cari saja di sini misalnya mau cari apa mata kuliahnya Bapak, cari aja. Langsung ketikkan Nggak pakai aja. kode-kode ya? Hah? Nggak pakai kode-kode? Nggak pakai. Oh iya, siap. Siap, terima kasih. Siap. Gampang ya? Masih umum ya? Kalau saya memang buat sendiri Pak, buatnya saya buat sendiri. Tapi kalau itu dicoba aja di sana. Kita kan belum bikin akun kan di aplikasinya. Oh iya, iya, bisa. Bisa. Tapi kalau mau Nggak bisa. download biasanya disuruh bikin akun. Oh iya, berarti harus dikonekkan. Sekarang nggak bisa Pak. Iya, kalau dulu masih bisa. Kalau saya juga saya konekkan ke punya saya nih. Mesti di setting dulu. Kalau tidak bisa. Bisa tapi di setting dulu. Iya, kalau mau nanti jam istirahat Oh, iya, kita siap. bantu Siap, siap. setting kan Pak. Siap. Iya, kalau sekarang nanti takutnya Iya, memotong waktu. iya, nggak nutup waktunya Pak. Siap. Setting ini. Jelas. Ya. Oke. Nah, kalau sudah Bapak dan Ibu, jangan lupa 25 references PDF atau doc gitu ya. Untuk sesi kedua kita, ini harus selesai dulu. Sambil kita bisa coffee break ya Bapak dan Ibu, biar tidak tegang Bapak Ibu. Ini nanti kan ini 10 ya kalau sehari ya. Maksimal 10 Pak. Maksimal 10 ya. Per hari. Tapi kalau mau tambah lagi lewat sudah lewat. Atau pakai akun email baru. Ya, buat email baru lagi. Apa? Oh iya, tadi downloadnya limit. Udah makanya kasih hati-hati dulu tuh. Buat kayaknya baru aja. Siap, siap. Nanti kalau meeting ya. Kalau mau Ya Bapak dan Ibu, situs-situs lainnya saya nggak jelasin ya Bapak Ibu ya, tapi nanti ada semua. Mau cari koran harian, saya tiap hari baca New York Times bestseller dan lain-lain. yang cuma ada filenya kok tidak ada format ya. Indonesia. Ada apa? Pak izin. Nanti gabung, Pak. Cuma ya bahasanya saja. Siapapun Bapak mau cari bahasa itu sudah ada. Coba aja. Coba. Kalau tanya formatnya berbeda Tidak, tidak. Epok tidak bisa untuk sesi kedua kita. Oh, tidak. Untuk sendiri tidak apa-apa, tapi sesi kedua Ya, tidak bisa. Untuk sendiri tidak apa-apa, tapi emang kuota hari ini. Besok aja kalau mau download EPUB. Hari ini downloadnya PDF semua aja. Ya, yang EPUB ini untuk yang sendiri bisa Pak. Tapi untuk yang nanti maksudnya tidak, untuk yang session 2 ini agak susah. EPUB itu punyanya Kindle Pak, punyanya Amazon. Jadi bisa nanti diupload di Google Playbooks atau di Kindle. Saya pakainya Kindle atau Google Playbooks. Cuma itu untuk hari ini kalau bisa kuotanya diaman-aman Pak. Hari ini kuotanya dipakai PDF semua aja. Kalau enggak ya ditaruh di teks sih. Ya, Diubah jadi PDF harusnya bisa. bisa, tapi ya convert lagi lama Ya. lagi. Ya nanti saya bantu Bapak untuk itu lagi. EPUB itu kalau buku jurnal dan buku textbook biasanya jarang Pak. EPUB itu buku untuk buku-buku populer. Oke, untuk si Fadi. Untuk Bapak Ibu sambil cari referensi, kalau mau kopi atau teh sudah ada di belakang ya, ada stand juga. Tapi biasanya lagi fokus. Oke, fokus dulu, boleh. Selesaikan dulu pada kopi ya. Iya Bapak Ibu, karena ini tidak seperti batch 1. Batch 1 basic Bapak Ibu, ini intermediate Bapak Ibu. Jadi materinya lebih banyak, cuma jamnya kita compactkan Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang ada yang nggak bisa di download. Ada Pak, yang kena di MCA tidak bisa di-download. Nah, Bapak dan Ibu tidak usah masalah bahasa Inggris, bahasa Indonesia, karena di sesi kedua kita nanti bisa dimengerti oleh AI-nya. AI-nya sudah pintar. Jadi dia bahasa Inggris, bahasa Indonesia, nanti outputnya kita kurikulumnya mau bahasa Indonesia bisa, mau kurikulumnya bahasa Inggris bisa. Sumbernya dari Indonesia, Inggris, Portugal, dan lain-lain, tidak masalah.
Bisa tuh saya. Bisa. Gila kan masih 20 mas. Kecil lah. Ya buat lagi. Saya buat lagi berarti astaga. Kalau Bapak dan Ibu sudah 25 reference sambil nunggu yang lain, Bapak dan Ibu mau buka situs-situs seperti ini situs tempat saya baca koran gratis setiap hari Bapak Ibu. Chicago Tribune, New York Times, apalagi Washington Post, FT, Financial Times, gitu ya, gratis semua Bapak Ibu. Majalah-majalah gratis, yang di sini aman Bapak Ibu. Aman maksudnya kontennya ya Bapak Ibu. Tidak yang aneh-aneh maksudnya. Ada yang aneh-aneh tapi tidak saya share di sini Bapak Ibu. Jangan. Bapak-bapak ya nanti malam lah ya. Ya aja. Linknya apa? Wah, Bukan saya Pak, bukan saya Pak. ya, jam dia aja. Serius Oh. Internet masih aman ya Bapak Ibu ya, masih kencang ya. Jangan banget. Bahannya susah. AI mau mahal kita Pak. Sama batasin level usaha dia juga banyak banget. Ya bukan level browsing. Apalagi pakai cepat. Kadang ada susahnya di materi. 25 hari itu download. Ya, soalnya limitnya nanti saya sebenarnya gitu kan. Sesi 2 itu nanti kita akan pakai notebook kalian. Limitnya itu sebenarnya ada 50. 50 itu notebook kalian itu kayaknya baru dari Google sama itu dia tuh bisa kayak GPT gitu, tapi dia tuh nggak pengetahuan itu cuma dari iya dari sumber yang kita upload, jadi dia nggak akan racun, dia nggak mau sembarangan ngambil data dari luar kecuali kalau ada yang dia akan baca di buku kita, kalau sudah selesai baru Kira sama juga ada bahan kecil. ya nanti kita convert ke PDF aja Pak, sambil nanti sambil bapak copy. Ya, kontennya dari Google Pak. Yang tadi awal-awal itu TXT ya TXT kan juga Jadi nggak bisa ada yang ngelaporin dia. Hancur ya. Tapi bisa dicari di dark web. enggak kan Maksudnya harus dibaca itu dark web kan? kalau ada gambarnya sih hilang jelas. Dark web itu bisa membuat apa? Peluru, misalnya sorry membunuh seseorang apa? Iya, ya bisa. Jadi tapi saya nggak ngajarin. Kalau saya ahli ini, Bisa Pak, ini EPUB tuh PDF kalau baca di Indonesia. oh ya boleh. Waduh. Itu. Ini takutnya saya direkam saya masalah ini Bu. Kalau ngajarin nanti. Tapi bisa lah nanti. Nanti kita buat apa? Diajarin. Itu berarti ada yang laporin. Tapi dia ini situs ini dia ada di dark web juga. Kalau di dark web semuanya dibuka. Hah? Iya. Ibu Sesi khusus Bu kalau dark webnya Bu. bisa. Nanti cari namanya Onion. Itu cara masuknya. Onion itu kata kuncinya. Nanti cari saja Onion. Kata kunci yang lain ingat nama saya. Nama saya belakangnya apa? Cari nama ini kemudian browser. Itu adalah browser khusus untuk masuk ke dark web. Situsnya bawang. Ingat nama saya. Ketik browser. Udah banyak kali dulu. Kalau yang sudah silakan
susah lah gitu ya. Cari yang panjang. Saya cari kuantitas bukan kualitas. Iya, selalu ya Inggris siapa kok? Inggris Indonesia, punya mau Indonesia atau Inggris siapa? Iya, berarti tidak itu dua ya, tidak itu dua. Ya Bapak Ibu, nanti kalau misalnya tertarik kayak tadi misalnya ya, ada torrent, ada dark web gitu ya, nanti lah ya waktu jalan-jalan malam atau waktu makan siang boleh lah gitu ya. Jadi, oh iya, tadi saya sudah kasih kata kunci iris-iris bawah, ingat nama saya gitu ya. Itu nanti adalah pintu masuk ke alam baka itu kan. Tapi saya akui angkatan yang kali ini tidak seperti yang lain-lain ya. Kemarin saya dari Ternate, kalau sudah pusing mereka minum kopi. Di sini tidak ada yang mau minum kopi kalau pusing. Masih utuh semua kelihatannya kopinya Bapak Ibu. Boleh break itu Yang angkatan pertama sudah puyeng semua Bapak Ibu. Kemarin saya dari Ternate juga puyeng semua Bapak Ibu. Apalagi Ambon Bapak Ibu ya.
kelihatan lah Pak. Apa ya Bapak cari ya? Ya, kayak tadi. Iya, Pak. Hasil downloadnya jangan tanya saya aja nggak ngerti itu kenapa bisa di sini Ini Explorer-nya nggak keluar gara-gara habis download. saya bawa IT nanti pas udah kita bawa tim IT saya kasih maaf ya paham dari Wajahnya kelihatan coding-coding. Sebentar saya coba dulu. Kecuali bapaknya mungkin nambah buku research. Oh, lambat. Sampai Pak. Sudah boleh ngopi. Kalau istirahat kita lanjut sesi kedua pun kita hajar Pak. 10.15 ya Pak nanti. Dengan melihat wajah Mas Diva aja saya sudah menyelesaikan masalah. Dipersilakan itu kalau mau ngopi kita akan masuk lagi ke sesi jam 10.15. Monggo Bapak Ibu. Gini aku bisa jangan-jangan masalah keluarga saya sudah selesai. Pokoknya 25 ya Pak ya. Kalau 25 nanti, enggak 25 ini sesi berikutnya berat Pak.
Set library. Set script. Drive as well. Itu lebih dari 10. Terus donasi Mas. Kalau nggak kita pakai akun Google baru Pak, Trik Rahasia Negara. Ganti lagi ya. Iya, Trik Rahasia Negara punya akun Google yang banyak.